Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryadi, NRP002 dari kelas D4 LJ Teknik Elektronika. Nah, di sini saya akan mendemokan yaitu tentang praktikum sistem embedded yang berjudul program timeout. Nah, saya masih menggunakan microcontroller yang sama yaitu STM32F411CU6 dengan software STM32 Cube IDE untuk memprogramnya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan pada program tersebut dan saya akan mendemokannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program timeout yang saya gunakan dalam demo kali ini. Saya buka dulu untuk STM32 Cube IDE-nya. Nah, di sini saya sudah menyalin dari program berstruktur sebelumnya untuk dijadikan project baru STM32 dengan judul sebagai berikut. Nah, untuk itu saya akan menambahkan program timeout-nya pada sensor dan tombol resetnya. Dalam hal ini saya akan menambahkan batas waktu atau timeout-nya sebesar 500 milisekon. Untuk itu saya buka dulu sensornya .c dan reset counter.c. Kemudian saya akan tambahkan di sensornya terlebih dahulu, yaitu saya deklarasikan dengan timeout loop. Nah, di sini saya deklarasikan timeout loopnya. Saya kasih nilai 0 untuk memulai timeoutnya dari 0. Kemudian saya tambahkan timeout value-nya, yaitu untuk batas dari timeoutnya dalam hal ini yaitu sampai 500 milisekon. Saya kasih nilai 3.750.000. Nilai ini saya peroleh dari referensi di internet dengan perhitungan perbandingan. Nilai ini digunakan untuk batas waktunya sampai 500 milisekon. Jadi awalnya itu timeout looping akan menghitung dari 0 sampai batas timeout value yaitu 500 milisekon. Saya kasih keterangan di sini untuk batas waktu atau timeout sebesar 500 milisekon, sekitar pada atau ekstal 100 MHz. Kemudian saya akan menambahkan lagi pada ini ya. Saya akan menambahkan pada while-nya ini untuk agar dia menghitung dari 0 sampai batas waktunya. Nah,
ini untuk menghitung timeoutnya. Kemudian saya kasih if nya untuk jika sensor ini mendeteksi objek selama 500 sekon, maka akan membunyikan buzzer selama 3 kali. Jadi timeout jika lebih besar dari sama dengan timeout value, maka akan membunyikan buzzer 3 kali. Saya kopikan dari sini aja. Mungkin saya kemudian di sini saya kasih print f nya untuk memberitahu bahwa ada errornya, yaitu ketika batas waktu timeout telah mencapai. Kemudian saya seperti ini. Setelah jika ini kan ketika waktu timeout looping mencapai lebih dari timeout value kan akan membunyikan buzzer 3 kali, maka itu menandakan bahwa timeout sudah mencapai batasnya. Kemudian jika tidak, maka akan counting lagi. Oke, yang ini. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian saya compile dulu. Kemudian ketika sudah tidak ada error pada sensor detektif atau pada sensornya, kemudian kita lanjutkan pada reset countnya, yaitu prinsipnya sama dengan sensor detek ini. Untuk lebih cepatnya saya akan mengkopikannya. Saya copy yang ini. Saya kopikan ke sini. Untuk lebih cepatnya saya taruh di sini. Nah, kemudian untuk while-nya juga sama, saya akan tambahkan di sini. Untuk lebih cepatnya juga saya akan mengkopikan dari sini. Nah, di sini ya. Nah, sudah. Kemudian saya akan menambahkan if di sini. Saya kopikan aja dari sini karena sama if-nya. Biarlah seperti ini, gak apa-apa, sama saja. Kemudian saya kasih else, jika tidak maka akan menjalankan ini. Nah, kemudian kita compile dulu apakah terjadi error atau tidak terjadi error. Nah, seperti ini kira-kira program yang saya gunakan untuk program timeoutnya. Dia akan memberikan waktu timeout sampai 500 milisekon. Jangan lupa kemudian kita saya tunggu dulu.
Kemudian kita running, kita upload ke STM32 nya. Nah, ini sudah selesai, dan untuk video demonya seperti berikut ini. Nah, di sini saya akan mendemokan program dari timeout-nya. Saya jelaskan dulu untuk program timeout yang saya gunakan, yaitu pada dua kondisi, yaitu kondisi pada sensor dan kondisi pada push button resetnya. Nah, pada sensor, ketika suatu objek mengenai suatu sensor dan objek tersebut berhenti pada sensor, maka sensor akan menunggu selama 500 milisekund. Ketika sudah mencapai 500 milisekund, maka buzzer akan berbunyi 3 kali menandakan waktu untuk benda ketika di sensing tersebut sudah mencapai waktu timeout. Begitupun juga pada push button reset counternya, yaitu ketika push button ditekan dan ditahan lebih dari 500 milisekund, maka buzzer akan berbunyi 3 kali. Itu menandakan bahwa waktu tunggu untuk menekan push button selama lebih dari 500 milisekund tersebut sudah habis atau mencapai timeout, dengan ditandai dengan buzzer menyala selama 3 kali. Mari kita coba. Saya nyalakan dulu. Ini sudah menyala. Kemudian saya akan menggunakan ini. Saya akan mengcountingnya seperti biasa, seperti program sebelumnya. Dan saya akan mempraktekkan ketika sensor mengenai objek selama lebih dari 500 milisekund. Maka buzzer akan berbunyi seperti ini selama 3 kali. Jika selama objek tidak berpindah, maka selama 500 milisekund buzzer akan berbunyi 3 kali terus menerus. Saya lepaskan, maka buzzer tetap tidak akan berbunyi. Kemudian saya akan menemukan untuk tombol resetnya. Ketika tombol reset saya tekan selama lebih dari 500 milisekund, maka buzzer juga akan berbunyi 3 kali. Saya tekan, buzzer akan berbunyi 3 kali. Ini menandakan bahwa waktu tunggu untuk ketika buzzer ditekan itu sudah lebih dari 500 milisekund. Dan ketika saya tekan terus, maka buzzer juga akan berbunyi 3 kali selama push button ini ketika ditahan itu lebih dari 500 milisekund. Ketika saya lepas, maka akan mereset dari counternya. Jadi seperti itu untuk program dari timeout. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.